Baca bene, masih di Kulpa. Ini buah, namanya buah Fiki. Bahasa Indonesianya buah ara yang ada di perjanjian baru itu. Ini dia, Fiki. Ada pohonnya di sini satu. Tadi diambil sesudah ada pengakuan dosa. Hari ini lumayan banyak. Jadi di Santuario Padre Pio ada banyak tempat pengakuan dosa ya, dan dibuat berjadwal para pastor itu. Ada banyak pastor yang mendengarkan pengakuan dosa. Masing-masing dapat 2 jam pagi, 2 jam sore kurang lebih. Dan memang banyak di sini ya. Saya berpikir-pikir, memang itu sudah menjadi kultur juga. Meski tidak semua orang Italia juga merasa nyaman ya. Kadang saya mendengar itu, saya hanya sekedar lewat katanya. Lalu sekalian lah. Atau ada juga ya sangat jarang karena tidak selalu nyaman gitu ya. Tapi mau mengatakan kultur mengaku dosa itu memang bagian dari kekatolikannya gitu ya. Dan kekatolikan itu bagian dari budaya. Jadi lihatlah bagaimana agama itu memengaruhi cara berpikir dan budaya orang yang ada di sini. Nah, lalu saya juga berpikir, apakah kami bisa sampai pada kebiasaan macam ini begitu ya? Kami di Indonesia maksud saya. Kita di Indonesia punya karakteristik kekristenan saya pikir yang khas. Bukan mau mengatakan kurang Katolik ya, tetapi kekatolikan kita itu memang punya cirinya sendiri. Contoh, saya mau katakan kita itu banyak berbicara soal toleransi. Karena dipaksa oleh keadaan begitu. Dipaksa kalau kita mau relevan, nyambung antara membahas agama dengan membahas kehidupan sehari-hari, memang mau tak mau kita harus bicara soal toleransi. Di sini, di Italia, jarang sekali terdengar isu soal perlu atau tidak bagaimana pelaksanaan toleransi, jarang. Karena tidak urgen. Di kampung ini misalnya, toleransi dengan siapa? Sama-sama Katolik. Bukan mau mengatakan semua damai, bukan. Tapi sebagai diskusi yang perlu dibahas tentang agama, enggak. Bukan menu soal toleransi membanggakan itu dan ternyata kita bisa hidup meski berbeda agama, tidak. Di sini mereka memang, tapi bukan berarti di sini tidak dibahas keagamaan, tidak juga. Di sini saya katakan bukan Italia secara umum ya. Di tempat ini saya sekarang di Giovanni Rotondo, di tempatnya Padre Pio. Di sini pendalamannya menurut saya, dan saya suka begitu ya, meski tidak selalu saya ikuti. Ini adalah santuario. Santuario itu tempat peribadatan, tempat yang dikhususkan dan dikuduskan begitulah untuk doa. Meski bukan paroki, tidak ada umatnya terdaftar di sini, tetapi misa itu saya pikir ada 6-7 misa dalam satu hari di sini. Hari Minggu bisa lebih banyak lagi, karena yang misa itu ada satu tempat khusus untuk para peziarah dari berbagai negara. Ada itu satu tempat untuk umat yang ada di sini, meski siapapun bisa ikut. Ada yang berbahasa Spanyol, ada yang berbahasa Polandia, ada yang berbahasa Italia, bahasa Inggris, macam-macam. Dan selain misa ada juga adorasi malam-malam, perarakan patung Bunda Maria dengan berdua rosario. Suatu malam, di malam yang lain ada devosi kepada Sakramen Maha Kudus, diarak sambil ada nyanyi ke jalan ya, keluar begitulah. Lalu di depan ini ada rumah sakit, dan rumah sakit itu diberikan berkat. Saya pikir memang orang benar-benar menjadikan kekristenan, kekatolikan itu dengan sakramennya, dengan devosinya menjadi miliknya begitu. Nah, saya pikir ini tidak akan dengan gampang begitu saja bisa diaplikasikan di Indonesia. Makanya saya bilang tadi, meskipun kita sama-sama Katolik, interese
kita itu berbeda, interest kita itu berbeda, kecenderungannya berbeda karena ditentukan oleh lingkungan setempat. Kita di Indonesia masih berjuang membela identitas, mereka di sini mencoba merayakan identitas itu, begitu ya. Kami ini loh, kami bukan si anu loh. Itu masih dalam proses perjalanan kita. Tapi oke, saya pikir sekali lagi makanya saya bilang tadi punya karakter masing-masing. Bukan juga apakah harus menjadi seperti mereka ini supaya disebut Katolik sejati? Ini pertanyaan serius. Atau kita yang di Indonesia sana dengan sering berbicara soal toleransi, apakah kita sudah menjadi Katolik dengan cara kita itu yang sejati? Saya berpikir begini, toleransi itu satu poin penting gitu ya. Tapi ada yang pembicaraan yang jauh lebih kaya dari sana. Karena ketika bicara soal salib, let's say misalnya, toleransi itu sudah dibungkus di dalam juga, gitu ya. Jadi mana lebih baik, kamu makan rendang atau makan nasi padang dengan rendang, gitu ya. Rendang itu hanya toleransi, satu menu yang menarik. Tapi di nasi padang sudah ada rendang, apa namanya? Nasi padang pakai rendang contoh, sudah lengkap. Nah, bicara toleransi itu satu isu. Tapi bicara soal salib Kristus, kebangkitannya, kita sudah membungkus juga di sana ada toleransinya, kemanusiaannya. Karena kita tahu toleransi kita itu bukan pada level dogma, tetapi pada kebersamaan kita. Tapi oke, itu saya pikir pelajaran juga dari melihat kultur orang Katolik di tempat yang lain berbeda. Katolisitas itu berbeda meski sama-sama Katolik. Nah, yang terutama adalah bahwa gereja itu tetap satu dengan karakternya masing-masing.